Tema kita pada pagi hari ini di ibadah Jumat Agung, Kristus menderita dan mati untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Katakan bersama-sama saya, Kristus menderita dan mati untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kata kita ganti dengan saya. Karena khotbah ini lebih membawa kita untuk mengalami kasih Kristus dan menghayati bahwa pengorbanan dan kematian Kristus secara pribadi, personal bagi kita. Sekali lagi kata kita ganti dengan kata saya. Kristus menderita dan mati untuk menunjukkan kasih-Nya kepada saya. Sekali lagi, Kristus menderita dan mati untuk menunjukkan kasih-Nya kepada saya. Bacaan Alkitab kita lihat dalam surat Efesus pasal 5 ayat 2 dan ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ayat yang ke-25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana sama-sama Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Sekali lagi, Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Galatia pasal 2 ayat 20. Ketika kita sampai kepada anak Allah, sama-sama ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam sama-sama anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita berdoa. Allah yang mengasihi kami, Allah yang mencintai kami, Allah yang telah menyatakan cinta yang besar dengan mengorbankan putramu bagi kami. Kami datang menghampiri Engkau, mengucap syukur untuk karya agung yang sudah Tuhan lakukan bagi kami. Terima kasih Yesus untuk kesediaan-Mu mengasihi kami dan bersedia berkorban bagi kami. Dan terima kasih Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami, membimbing dan menuntun kami. Mari urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang terbatas ini di dalam menyampaikan firman Tuhan. Dan setiap kami yang merenungkan kebenaran pada pagi hari ini. Agar kami dikuatkan dan iman kami bertumbuh dalam Engkau. Meteraikanlah kebenaran ini di hati setiap kami. Diusir segala gangguan, segala kuasa kegelapan yang berusaha mengganggu konsentrasi kami. Di dalam nama Yesus. Kami menaklukkan pikiran kami untuk tertuju kepada firman. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi. Kematian Kristus tidak hanya menunjukkan kasih Allah. Sekali lagi, kematian Kristus tidak hanya menunjukkan kasih Allah kepada kita. Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, dalam kebenaran Yohanes 3:16 ini kita menemukan betapa besar kasih Allah kepada kita. Tetapi kematian Kristus tidak hanya menunjukkan kasih Allah kepada kita, tetapi juga merupakan pernyataan tertinggi dari kasih Kristus sendiri. Pernyataan tertinggi dari kasih Kristus sendiri bagi setiap kita. Bagi setiap kita yang telah menerima kasih-Nya sebagai milik pusaka. Kasih karunia yang telah diberikan oleh Kristus. Ini adalah wujud agung dari kasih Kristus bagi setiap kita. Orang-orang percaya pada gereja mula-mula yang karena percaya kepada Yesus, mereka begitu menderita. Dan karena penderitaan ini, mereka melihat bahwa Yesus benar-benar mati bagiku. Yesus telah berkorban bagiku. Itu sebab Galatia 2:20 tadi kita baca. Mereka mengatakan Kristus mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku.
Kristus mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Di situ kita melihat betapa besar pengorbanan Yesus Kristus bagi setiap kita. Allah telah menyatakan kasih kepada kita di dalam Kristus Yesus. Dan kematian Kristus ini merupakan sebuah pernyataan agung dari kasih Kristus kepada kita. Demikianlah kita seharusnya memahami penderitaan dan kematian Kristus sesungguhnya berkaitan dengan diri saya, diri Anda, diri kita semua. Kematian Kristus berkaitan langsung dengan diri kita karena dia mati untuk Anda dan saya. Semua berkaitan dengan kasih Kristus bagi diri saya secara pribadi. Dosa sayalah yang telah memutuskan hubungan saya dengan Allah. Dosa sayalah yang telah membuat saya terpisah dengan Allah. Katakan bersama saya. Dosa sayalah yang telah membuat saya terpisah dengan Allah. Karena dosa membuat saya terpisah dengan Allah. Saudara, kekerasan hati dan kebebalan hati rohani sayalah yang telah membuat Yesus menderita dan tidak menghargai nilai Kristus. Kekerasan hati dan kebebalan rohani, katakan bersama. Kekerasan hati dan kebebalan rohani sayalah yang telah merendahkan nilai Kristus. Saya terhilang dan binasa. Dalam hal keselamatan, saya tidak lagi mempunyai klaim atas keadilan. Satu-satunya tindakan yang bisa saya lakukan adalah memohon belas kasihan. Memohon anugerah dari Allah bagi saya. Memohon rahmat Kristus bagi saya. Itulah yang harus kita minta. Anugerahmu, rahmatmu, belas kasihanmu bagiku. Kemudian saya melihat Kristus menderita dan mati. Bagi siapa? Alkitab berkata Kristus telah mengasihi jemaatnya dan telah menyerahkan dirinya bagi jemaat. Efesus 5 ayat 25. Selanjutnya tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kristus datang untuk menyerahkan nyawa dan menjadi tebusan bagi banyak orang. Saya bertanya, apakah saya termasuk di antara banyak orang itu? Apakah saya termasuk di antara sahabat-sahabatnya? Apakah saya termasuk dalam jemaatnya? Kita bertanya secara pribadi. Apakah kita masuk dalam golongan, dalam kelompok sahabat-sahabatnya atau kelompok orang banyak sebagai umat tebusan itu? Saya mendapatkan jawaban. Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat. Kisah 16 ayat 31. Saya percaya. Dikatakan percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat. Katakan bersama saya. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Keselamatan kita berdasarkan keyakinan kita kepada karya Kristus. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Katakan bersama saya. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kemudian selanjutnya Kisah Rasul pasal 10 ayat 23 mengatakan. Barang siapa percaya kepadanya ia tidak akan mendapatkan. Barang siapa percaya kepadanya ia akan mendapat pengampunan dosa. Dan oleh karena namanya kita mendapatkan pengampunan dosa. Selanjutnya dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 ayat ini sangat terkenal dan ayat ini merupakan ayat hafalan kita dalam pelajaran dasar kekristenan. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Hati saya terharu dan saya memeluk keindahan dari kelimpahan Kristus ini. Itulah keindahan dan dari kelimpahan kasih Kristus bagi kita. Sebagai milik pusaka saya. Kita berkata bersama, Tuhan terima kasih buat keindahan dan kelimpahan kasih Kristus bagi saya. Saya menerima ini sebagai warisan pusaka yang telah saya dapatkan dari pengorbanan Yesus. Sebagai wujud keagungan cinta kasihnya bagi saya. Saya kemudian merasakan di dalam hati saya mengalir kenyataan agung ini. Kasih Kristus bagi saya. Katakan kasih Kristus bagi saya.
Sehingga saya bisa berkata bersama-sama dengan para saksi Kristus dari gereja mula-mula, Anak Allah telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Mari kita menyatakan bersama-sama. Anak Allah telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dia mengasihi dan menyerahkan dirinya untuk kita. Apa yang saya maksudkan tadi adalah saya ingin mengatakan bahwa dia telah bayar harga yang mahal yang bisa diberikan kepada saya agar bisa memberikan anugerah terbesar kepada saya, kepada Anda, kepada kita semua. Apa itu? Anugerah yang dia doakan sebelum akhir hidupnya di bumi. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Dan mereka yang telah Engkau berikan kepadaku agar mereka mendapatkan kemuliaanku. Inilah yang Yesus lakukan. Inilah yang merupakan harapan Kristus. Sehingga dia sampaikan dalam doa Yohanes 17 ayat 24 ini. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Lihat, ini harapan Kristus. Di mana dia berada, kita pun berada bersama-sama dengan dia. Yesus ada di sorga, penguasa sorga. Dia mau supaya setiap orang yang menerima dia ada bersama-sama dengan dia di sorga. Itulah kepastian keselamatan yang kita dapatkan di dalam Yesus. Yesus memiliki jaminan kepastian keselamatan. Karena itu kita bersyukur. Dalam perjamuan kudus sebentar kita melihat bagaimana Yesus memberikan sebuah jaminan. Barang siapa makan tubuh dan minum darahku, ia akan kubangkitkan pada akhir zaman dan dia akan tinggal bersama-sama dengan aku. Aku dalam dia dan dia dalam aku. Dan Yesus memberikan tubuhnya dan darahnya sebagai benar-benar makanan dan minuman sebagai jaminan kehidupan keabadian. Itu sebab Yohanes 17 ayat 24 ini merupakan sebuah harapan yang didoakan oleh Yesus bagi setiap kita. Melalui penderitaan dan kematiannya kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia, penuh anugerah, penuh rahmat dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 11. Melalui anugerahnya kita dipulihkan. Sehingga hati kita bertautan dengan kasih. Bertautan artinya dipanggil kepada posisi semula. Ya, yang dulu jauh sekarang dibuat menjadi dekat. Kita yang dulu jauh dari Allah sekarang menjadi dekat karena anugerahnya. Tetapi bagian yang terbaik yang Allah janjikan itu belum tiba. Bagian yang terbaik itu ialah menjadikan kita serupa dan segambar menjadi sempurna dengan seperti Kristus. Itulah pengorbanan Kristus bagi kita. Dia berkorban supaya kita dapat disempurnakan. Kita mendapatkan hak istimewa menjadi anak-anak Allah. Hidup dalam kemuliaannya. Menerima warisan kekal yang telah disediakan Bapa bagi kita. Itulah kasih Kristus bagi Anda dan saya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Karena itu saya mendasarkan pembacaan pada Injil Yohanes pasal 6 ayat 44, 53 sampai 56. Sekali lagi Injil Yohanes pasal 6 ayat 44, 53 sampai 56. Saya baca. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ayat 53, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. 44, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan,
dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Inilah kebenaran yang merupakan sebuah pernyataan relasi kita dengan Allah, relasi kekal kita dengan Kristus. Sebab itu Yesus berkata bahwa orang yang makan tubuh dan darahnya akan memiliki jaminan. Sama dikatakan di sana, ia mempunyai hidup kekal, ia akan dibangkitkan pada akhir zaman, dan ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Karena itu marilah setiap kita mengambil roti, angkat di atas kepala kita sambil memandang kepada Tuhan yang telah bersabda bahwa kita sekarang ada dalam Kristus karena Bapa sendiri yang menarik kita oleh Roh Kudus-Nya. Kita memiliki persekutuan abadi dengan Bapa. Kita memiliki persekutuan abadi dengan Kristus. Kita tinggal dalam Kristus dan mendapatkan jaminan. Dan katakan seperti Yesus katakan, roti ini adalah tubuh Kristus, benar-benar makanan yang memberikan hidup kekal kepadaku. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang besar. Terima kasih Yesus buat kesediaan-Mu berkorban bagi kami. Dan kami memiliki persekutuan abadi dengan diri-Mu melalui tubuh yang diserahkan. Kami menyambut dengan sukacita, dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian sesudah makan, Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Sebuah covenant, sebuah ikatan perjanjian yang dibuat oleh Yesus dengan kita. Dan karena itu dia berkata, darahku adalah benar-benar minuman. Katakan, darah Yesus adalah benar-benar minuman yang memberikan hidup kekal, yang memberikan jaminan kebangkitan, yang membuat aku memiliki persekutuan abadi, persekutuan kekal dengan Yesus dari hari ini sampai kepada keabadian. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu yang diserahkan bagiku. Terima kasih buat darah-Mu yang menyucikan, menguduskan, melayakkan aku menjadi anak-anak Bapa. Dalam nama Yesus. Mari silakan meminumnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari masing-masing kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat cinta-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu bagiku. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menggantikan posisiku. Dan terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu bagiku. Terima kasih untuk meterai darah yang telah aku terima dari pengorbanan-Mu. Tidak ada kuasa manapun di dunia ini yang dapat menyentuhku karena aku ada dalam meterai darah Yesus. Terima kasih Tuhan buat hikmat yang telah Tuhan berikan kepada kami untuk berjalan dalam hikmat Tuhan dan berlaku bijaksana di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Semua katakan amin.